Oke. Oke. Kita mulai lagi Bu, ya. di tempat saya listrik mati. Iya, oke. Jangan khawatir, ini nanti videonya nanti akan saya share di YouTube juga, jadi bisa Anda putar ulang ya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Yang listriknya mati ya berdoa saja bahwa dayanya bisa kuat, sak kuat-kuatnya lah, gitu ya. Oke, ini tadi ya sampai di sini. Oke, itu yang masih bisa yang masih ada suaranya mungkin bisa di-mute dulu ya, beri kesempatan saya dulu untuk menjelaskan dulu ya. Oke, jadi di sini tadi pengalokasiannya dalam hal bertahap itu adalah karena di masing-masing departemen pembantu itu nanti akan mendapatkan alokasi dari departemen lainnya. Tapi ketika yang paling banyak memberikan ini tadi sudah habis, maka dia tidak akan menerima biaya dari departemen lain, dianggap sudah nol, tidak ada timbal baliknya. Nek wes dialokasikan ya wes bar. Jadi sebenarnya perhitungan ini itu mirip seperti metode alokasi langsung. Ya, metode alokasi langsung itu kan langsung habis. Cuman bedanya kalau alokasi langsung tidak melewati departemen pembantu. Langsung ke departemen A dan B saja ya kan. Nah, di sini kalau menggunakan metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik, itu dialokasikannya bertahap melalui beberapa departemen pembantu. Nah, ini kan di sini dari Z bertahap dulu, Y bertahap dulu, X bertahap dulu, baru totalnya bisa kita hitung. Kan? Tuh. Sampai di sini sudah paham langkahnya ya, urutannya. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, Bu, untuk keterangan yang di sebelah kiri ini bagaimana, Bu? Kok itu bisa Z Rp10, kemudian Y 6.192 itu dapat dari mana, Bu? Nah, kita bahas dulu di sini. Untuk departemen Z, ya, tadi yang dialokasikan jumlahnya berapa? 430.000 ya. Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah jangan lupa. 430.000 rupiah, walaupun di sini nolnya saya hilangkan 3. Ya, 430.000 rupiah ini dibagi dengan alokasinya, dasar totalnya. Dari mana, Bu, kok dapat 43.000? Dari data distribusi di sini. Nah, total pemakaian KWH-nya. Nah, ya. Ini untuk yang Z, jadi 430 dibagi 43.000. Angkanya kan mudah, jadi langsung ketahuan ya, 10 rupiah. Kemudian yang Y, Bu, yang Y kok dapat 6.192 rupiah itu dari mana, Bu? Nah, dari kalau di buku itu disebutkan langsung ya 1.548.000. Itu dari sini loh. Kalau di sini saya kalau di sini saya saya rincikan ya. Jadi 1.548.000 itu dapat dari sini. Ini ya. Awalnya kan total saldo awalnya di Y itu kan 1.505.000 rupiah. Dapat tambahan 43.000 dari Z. Sehingga totalnya 1.548.000 rupiah. Dibagi 250. 250 itu dari mana, Bu? Dasar alokasi. Nah, ini 250. Oke. Kemudian yang Y, Bu. Kok yang ini tadi Y ya. Yang X, Bu, kok dapat 94,08 rupiah per jam, Bu. Nah, ini dari total angka ya, tadi sama 700 nih saldo awal, dapat tambahan 86, dapat tambahan lagi 154,08.
totalnya 940,8 dibagi ya ini ya. Dibagi 10.000. 10.000 dari mana, Bu? Nah, jam pemeliharaan totalnya. Oke. Sehingga didapatkan tarifnya untuk Departemen X 94,8. Nah, dasar-dasar ini bisa kalian cocokkan atau cara perhitungannya bagaimana kok bisa dapat angka sekian, itu juga ada penjelasannya sebenarnya. Tapi di sini tidak saya gambarkan ya. Tapi kalau yang kalian pegang buku bisa dilihat di halaman 241 sampai 242. Gambar 8.17 untuk Departemen Z, Departemen Y gambar 8.18 dan gambar 8.19 untuk X. Ya. Di situ sudah dijelaskan semuanya, langkah-langkah stepnya kok bisa dapat angka-angka ini dari mana, itu sudah ada semua di situ. Ya. Di sini tidak saya jelaskan di PPT ya, tapi di buku ada. Jadi silahkan Anda lihat kembali. Jadi sebenarnya itu kalau kalian mau tinggal baca sendiri itu udah bisa loh. Langsung sudah paham, nggak usah dadak ngrungokno Bu Mira ngomong kok sakjane siso. Cuman kadang ya saya tahu permasalahan mahasiswa tuh apalagi sekarang musimnya online semua, mungkin kamu bosen melihat videonya dosen 1, dosen 2, dosen 3 gitu ya. Sehingga ketika dapat share-sharean video dari Bu Mira kok sampai 30 menit gitu kan. 30 menit ngrungokno ngomong-ngomongan tok gambare kayak kau PPT aja gitu kan. Nah, pasti kalian bosan terus di-skip. Sehingga akhirnya apa? Ketika mengerjakan tugas, ada latihan gitu kan, bingung. Terus WA saya, Bu, ini kok bisa dapat angka sekian tadi gimana ya, Bu? Karena aku nggak video. Karena di video yang saya share tuh sebenarnya isinya saya ngomong, jelasin seperti ini tadi. Nah, cuman ya mungkin memang beda memang kalau dengan kita kuliah di kelas maupun dengan online seperti itu, memang itu dia permasalahannya. Rumangsa aku ya wis tak jelasno, tapi kok isih takon-takon wae. Wah, berarti apakah Anda tidak melihat? Nah, sebenarnya gini, saya paham juga mungkin ada beberapa dosen lain nggak tahu di prodi kita akuntansi atau mungkin dari prodi yang lain yang mewajibkan mahasiswa untuk subscribe atau like. Saya enggak. Silahkan kalian mau like, mau subscribe, mau ngapain terserah. Ya kan? Asalkan keinginan saya apa? Anda melihat, mendengarkan, mbok delok, mbok rungokke kanggo apa? Belajar kalian sendiri. Nah, karena kalau kalian tidak belajar sendiri ya percuma, henghong. Ya, buktinya kemarin kalau nggak salah hasil UTS-nya ya ada yang amburadul ya. Walaupun mungkin angkanya belum saya tulis di Sunan ya, kalian belum tahu angka hasil UTS-nya kemarin kamu dapat berapa gitu belum ya. Tapi sebenarnya memang ada beberapa yang nilainya zong gitu loh. Nah, padahal ini soal sing tak kayak ini soal yang paling gampang loh. Menurut saya sih memang mudah. Dan sudah saya jelaskan, tapi ya itu tadi. Kadang mahasiswa nak ano tugas angger copy paste kan. Nah, itu dia. Resikonya. Kalau kalian tidak mau belajar sendiri, tugas tidak dikerjakan sendiri ya memang resikonya seperti itu. Oke. Intermezzo ya ini ya. Semoga kalian melek ya. Karena bagaimanapun juga memang kalau kalian nggak belajar sendiri ya memang sudah tidak bisa diapa-apain gitu. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita peroleh angka ini, nah, tinggal kita hitung apa di sini? Tarif pembebanan. Nah, untuk tarif pembebanan ini dasarnya ya di sini untuk Departemen A tadi sudah disebutkan juga di soal di awal ya. Menggunakan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan nilai kapasitas normalnya 50.000 jam tenaga kerja langsung. Yang Departemen B 25.000 jam mesin. Nanti kalau ada yang tanya, Bu, dasar pembebanan ini caranya bagaimana? Nah, dilihat lagi video saya yang masalah
biaya overhead pabrik. Ya, yang sebelumnya pertemuan setelah UTS, pertemuan kedua atau ketiga. Itu saya bahas mengenai dasar pembebanan. Apakah Anda ingat, apakah Anda lupa, ataukah memang tidak lihat? Nah, itu terserah. Kalau yang punya buku bisa sambil lihat nanti di bab 7 ya, di situ ada masalah pembebanan. Kok bisa dapat angka sekian itu sebenarnya ada ilmunya, ya. Tapi di sini sudah dijelasin atau sudah diketahui dasar pembebanannya 50.000 dan untuk A, departemen B 25.000. Kemudian anggaran biayanya ini tadi ya, yang sudah mendapatkan tambahan. Ya. Jadi yang di departemen A itu tadi 3.342.520 ini ya. Nah, kita isikan yang sudah dapat tambahan dari departemen pembantu. Departemen produksi yang B 4.142.480 ya. Dasarnya dari sini. Ya. Terus tarifnya berapa? Lah, tinggal dihitung. Gimana? 3 juta sekian ini tadi untuk A ya, dibagi kapasitas normalnya. Hasilnya 66,85 rupiah. Kemudian yang departemen B 4 juta sekian ini dibagi 25.000 kapasitas normal. Jadinya 165,7. Nah, ini adalah tarif pembebanan BOP. Kok pakai tarif ini buat apa, Bu? Gampangan contohnya nih ya. Mungkin kalau di video-video sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah bahas, tapi di sini saya ulangi lagi. Saya contohkan yang gampang aja. Saya contohkan misal apa namanya? Tadi jarum ya. Ini kita contohkan aja ini jarum. Jarum dari awal produksi, misalnya di Oasis, tahap di departemennya yang ada di Oasis itu departemen A ya, departemen A itu Oasis, departemen B itu yang di mana ya, yang misalnya di Kaliputu kecil, yang di apa itu, yang di Bacen yang besar ya, produksinya itu kan ada tuh ya kok di Bacen Gribek gitu. Nah, yang anak mahasiswa yang bukan anak Kudus mungkin sambil dibayangkan aja ada 2 departemen gitu aja ya, departemen A dan departemen B. Nah, ini sudah kita ketahui pembebanannya sekian, di A, di B sekian. Ini yang Oasis, ini yang anggap aja nih yang mana tadi Gribek. Nah, yang di Oasis dibebankan sekian, tinggal nanti produksinya berapa. Karena kan ini di awal ini kan belum tahu ya, misalnya nanti bulan ini kan bulan Desember. Proyeksinya bulan Desember ini nanti bisa menghasilkan 50.000 produk lah, berarti gitu. Tapi kenyataan, maka nanti untuk pembebanannya tinggal dikalikan tarif ini untuk anggarannya, ya kan? Yang di departemen B tadi ya 25.000. Ini untuk anggarannya kan tinggal dikalikan 165.000,70. Ini dianggarkan sekian. Oh, oke. Jadi nanti kira-kira kita akan ada habis berapa, tinggal kalian kan gitu. Nah, tapi kenyataannya nih ya, misal nanti di akhir tahun ternyata proyeksinya tuh kan ada libur ya. Besok akhir tahun kan ada libur. Yang harusnya mungkin produksinya bisa berapa 5 hari kerja kali 4 minggu, berarti 20 hari kerja bisa menghasilkan sekian gitu kan. Ini tadi ya 50.000 kali ini gitu kan. Tapi kenyataannya mungkin karena ada libur akhir tahun, libur Natal dan libur akhir tahun, membuat yang sesungguhnya terjadi biaya overhead-nya berubah. Paham ya? Jadi sing kudune mau iso entuk biayanya mungkin yang keluar misal 3 juta, untuk misal kita beratkan gitu ya, totalnya nanti 3 juta berdasarkan pembebanan ini kan di anggaran ya. Tapi kenyataan yang terjadi
Karena ada libur, maka produksinya kan berkurang. Biaya yang timbul kan jadi berkurang juga ya kan. Misal ternyata total biaya itu berkurang jadi hanya 2.500.000 yang sesungguhnya terjadi. Nah, berarti di sini nanti kan ada selisih. Selisih ini yang harus kita perhitungkan untuk perhitungan yang periode berikutnya, karena pasti kan akan berbeda. Ya. Kemudian yang di B juga sama. Departemen B juga harusnya tadi proyeksinya bisa menghasilkan berapa ribu. Ternyata karena adanya libur akhir tahun, libur Natal, libur dan sebagainya juga akan berubah. Yang awalnya pembebanan sekian, tapi kenyataannya biaya yang timbul mungkin bisa kurang, bisa jadi lebih. Ya kan? Tergantung situasi dan kondisinya kan gitu. Bisa jadi yang di departemen B ini pegawainya banyak yang saya tidak mau libur sehingga saya mau overwork biar nanti bisa dapat bonus yang banyak. Gitu kan? Mungkin saja bisa terjadi hal seperti itu. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap biaya yang sebenarnya terjadi nanti. Karena kan yang dibebankan di awal tidak sama dengan yang yang sesungguhnya terjadi di akhir. Nah, karena nanti berarti ada selisih. Nah, itulah nanti kita akan bahas juga mengenai selisih. Ya. Tapi sampai di sini sudah dipahami ya, kenapa kalau kita melakukan pembebanan seperti ini? Karena apa? Di awal produksi kan tidak tahu totalnya habisnya berapa. Beda ya kalau biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung kan udah jelas. Kalau pingin produksi sekian, ya biaya bahan bakunya harus sekian habis. Kalau tenaga kerja lah, yang langsung yang produksi buruh udah ketahuan, pasti sekian. Ya kan? BOP ini kan sulit. Nah, itulah makanya kita harus ada pembebanan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Nah, satu step lagi. Nah, setelah tadi kita sudah ketahui jumlahnya, kita harus pisahkan mana yang variabel, mana yang tetap. Nah, kenapa harus ada pembedaan ini? Mohon maaf. Karena ada perusahaan yang memang memperhitungkan dengan metode full costing atau semua biaya itu termasuk tetap maupun variabel dianggap semuanya masuk. Tapi ada perusahaan lain yang memang hanya menggunakan metode variabel costing. Jadi yang dihitung hanya biaya variabel saja. Nah, maka di sini harus kita ketahui yang tarifnya yang variabel berapa, yang tetap berapa. Caranya seperti ini. Ya, Departemen A dan Departemen B. Yang pertama, kita tuliskan dulu biaya overhead langsung dan tidak langsung Departemen variabel yang bersifat variabel. Dasar angka ini kita peroleh dari anggaran. Ya, mari kita lihat anggaran yang bersifat variabel. Nah, ini ya. Departemen A 875, Departemen B 1.150. Nah, yang bersifat variabel. Kita isikan di sini. Ya. Kemudian ditambah dengan biaya overhead yang berasal dari departemen pembantu. Seluruhnya dianggap variabel. Jadi semua biaya yang tadi kita perhitungkan itu dianggap variabel. Nah, di sini. Nah, ini loh. Tambahan dari departemen pembantu XYZ ya, masuk ke departemen produksi A dan B dianggap semuanya ini sifatnya variabel. Maka dia akan bersifat menambahkan. Sehingga biaya overhead-nya yang variabel berubah ya. Jadi 2.042.520 rupiah untuk A. Departemen B 2.617.480 untuk B. Nah, setelah itu kita tambahkan
biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen yang sifatnya tetap. Angka ini kita peroleh dari mana? Dari anggaran. Anggaran yang sifatnya tetap. Nah, ini ya. Sudah ada? Oke. Yang bersifat tetap ini tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlah ini kita cocokkan apakah sama dengan jumlah yang kita perhitungkan di alokasi. Ya. Untuk A 3.342.520, yang B 4.142.480. Cocoknya ya. Sama ya? Ya kan? Nah, kok bisa sama ya Bu? Nah ini dia. Ini kita, kenapa kita harus perhitungkan ini adalah untuk mencocokkan. Benar enggak sih? Ya. Kemudian angka-angka ini nanti juga akan kita gunakan untuk apa? Melakukan perhitungan tarifnya. Sampai di sini sudah paham ya step-stepnya dan angkanya dari mana saja? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk tarif biaya overhead pabrik variabel. Nah, dapat dari mana ini Bu? Kok bisa 40,85? Dari tarif biaya overhead yang bersifat variabel di atas dibagi dengan jumlah kapasitas normalnya. Tadi loh yang soal yang di awal ya. Jadi ini hasilnya Rp40,85. B untuk departemen B ya, jumlah biaya overhead pabrik yang bersifat variabel ya. Ini ya. Dibagi kapasitas normal 25.000 jam mesin. Ini. Kemudian untuk yang tetap. Yang tetap itu berarti ya ini ya, angka yang tetap, biaya overhead pabrik yang bersifat tetap dibagi kapasitas normal untuk A. Yang B juga sama. Dibagi kapasitas normal. Hasilnya sekian. Total ditambahkan 66,85 untuk B, departemen B 165,7. Cocok dah dengan angka yang kita perhitungkan di sini. Bodoh ya? Nah, jadi ini yang kita lakukan ini adalah untuk nanti perhitungan atau penjurnalannya. Beda yang antara full costing dan variable costing. Nah, maka harus kita perhitungkan di sini. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik. Nah. Tapi sebenarnya tidak habis di situ sih, masih ada yang kita bahas lagi yaitu mengenai analisis selisih. Walaupun sebenarnya kalau kalian mau membaca, mbok deloki, mbok waca urutan-urutannya itu sebenarnya sudah dijelaskan semua. Ini perlu saya jelaskan enggak nih mengenai analisis selisih? Halo. Ya, mungkin emang karena jam siang ya. Enggak masalah, nanti videonya akan saya share. Ya, nanti bisa diulang-ulang lagi, langkah-langkah step-stepnya bisa didengarkan lagi. Ya, untuk perhitungannya. Oke, saya lanjutkan saja ya, karena nanti waktu kita juga terbatas. Untuk analisis selisihnya. Nah, tadi ya yang seperti dicontohkan kan ketika yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi ternyata memang ada perbedaan. Nah, itu kan berpengaruh. Sebentar. Berpengaruh terhadap perhitungan atau pembebanan kita di masa yang akan datang. Nah, caranya bagaimana? Sekalian aja ya, saya contohkan aja. Share screen lagi. Analisis selisih BOP. Silahkan
yang punya buku akuntansi biaya Mulyadi bisa dibuka halaman analisis itu halaman berapa sih? Halaman 243. Yang tidak punya bukunya Mulyadi ya bisa sambil dibuka PPT saya. Ya, yang saya share. Kenapa sih analisis ini harus kita perhitungkan? Karena nantinya kalau sampai kelebihan kita terlalu banyak, maksudnya dalam artian sing dianggarke luweh akeh daripada yang sesungguhnya, itu kan nanti berakibat pada harga jual produk. Karena berarti kan lebih mahal. Wong sesungguhnya sakjane cuma sitik biayane, kita dibebankan terlalu besar. Jadinya barangnya kan menjadi lebih mahal. Begitu juga kalau ternyata yang kita bebankan lebih sedikit atau terlalu kecil dibandingkan yang sesungguhnya terjadi. Kitanya yang rugi. Kenapa? Karena harga jualnya kan jadi murah. Mau biayanya kudune luwih akeh, kita bebaninnya sedikit. Hasilnya jadinya kan kemurahan. Rugi toh perusahaan. Nah, maka kita harus melakukan analisis ini. Langkah-langkahnya di sini ada 5 langkah sebenarnya. Ya, silakan dibaca aja. Di buku ada. Tapi lebih lanjut langsung saya bahas saja di contoh ya. Silakan dibuka halaman ini untuk gambar ini ada di gambar 82.1. Jadi ini adalah gambar laporan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau Anda bisa cocokkan antara data ini dengan anggaran yang tadi di PPT sebelumnya. Di PPT yang sebelumnya di sini saya nggak bisa share lagi. Jadi PPT yang sebelumnya tadi kan saya sudah ada memperlihatkan anggaran, ya kan? Anggaran di PT Elionasari. Nah, di sini ternyata ada perubahan. Perubahannya di mana? Di biaya yang bersifat variabel. Karena ternyata angkanya ada yang berbeda. Nah, silakan nanti Anda cocokkan segini. Ya, yang bersifat variabel. Kalau yang bersifat tetap itu masih sama. Yang beda hanya di yang variabel saja. Total-total di atas ini juga beda. Angka-angka di sini juga ada beda. Yang bersifat variabel. Tapi kalau yang tetap masih sama semua angkanya. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi. Wow, ternyata memang ada yang berbeda, Bu. Nah, terus bagaimana? Nah, ini harus kita alokasikan kembali. Kita harus selisihkan juga. Oke. Nah, di sini ada dasar distribusinya. Dasar distribusinya juga ternyata berbeda, Bu. Ada perubahan. Di buku nih halaman 245 gambar 8.22. Ya. Kalau luas lantai kan nggak mungkin berubah ya. Masa perusahaan luasnya berubah? Kan nggak mungkin ya. Nah, ternyata di sini yang berubah adalah di pemakaian KWH, jumlah karyawan yang bekerja, dan jam pemeliharaan. Di masing-masing departemen pembantu, Bu, ternyata ada perubahan data. Nah, ya silakan nanti dilihat lagi, jumlahnya beda. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin perlu Anda catat atau Anda tambahkan. Di soal itu tidak disebutkan soalnya. Ya. Departemen A dioperasikan sesungguhnya sebanyak 60.000 jam tenaga kerja langsung. Ya. Jadi di Departemen A itu dioperasikan 60.000 jam tenaga kerja langsung. Padahal tadi di awal kapasitas normalnya ya 50.000 jam tenaga kerja langsung. Kemudian Departemen B dioperasikan sesungguhnya sebanyak 20.000 jam mesin. Nah, padahal tadi kita sudah membebankan di awal, pernya itu pembagiannya berdasarkan 25.000 jam mesin. Nah, berarti tarif ini pun nanti akan berubah. Nah, tapi tetap kita jadikan acuan karena ini kan yang sudah dibebankan di awal. Ya, jadi ini tambahan informasi yang mungkin di buku tidak eksplisit tertulis. Tapi ini silahkan nanti Anda tambahkan sendiri ya sebagai catatan. Atau bisa dilihat nanti dari PPT. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah,
Kemudian apa langkah yang akan kita lakukan? Seperti biasa, kita melakukan alokasi BOP. Ya. Langkahnya sama, yang berbeda angkanya. Karena di sini kita menggunakan dasar bukan dari anggaran, tapi berdasarkan yang sesungguhnya terjadi. Angka ini ya bisa dilihat dari gambar 8.21. Sini ya, total biaya overhead pabrik A 2.350.000 atau di sini diringkas ya dalam ribuan rupiah. B 2.445.000, X 710.000, Y 1.644.000, kok 1.644.000 rupiah, dan Z-nya 440.000 rupiah. Nah, data ini yang kita jadikan sebagai awalan. Nah, kemudian tinggal apa? Kita alokasikan. Ya, caranya bagaimana? Seperti tadi. Berarti Z dulu ya, 440 dialokasikan ke A, B, X, dan Y. Ya, berdasarkan distribusinya. Jangan lupa di sini prosentasenya berubah loh. Ya. Prosentasenya ada perubahan. Ya, beda dengan yang distribusi yang di awal. Kalau yang di awal tadi kan memang berdasarkan perkiraan. Nah, ini yang ternyata kenyataannya yang terjadi sesungguhnya sekian. Ada perubahan. Ya. Tinggal nanti kalian hitung aja. Silahkan nanti dicoba. Ini kebetulan saya lupa tidak menuliskan di sini ya keterangannya. Tapi silahkan nanti Anda coba hitung sendiri. Nah, ayo latihan. Benar gak Kwi mau 46% ya? Yang A 46% ya. 46% dikali 44. Benar gak? B ini tadi 24%. X, Y. Nah, itu berapa? Kemudian selanjutnya yang Y. Y dapat tambahan ya, saldo awalnya sekian, 1.644, dapat tambahan 46. Ya, 46 dari Z. Maka nanti dikurangkan sebanyak 1.690. Oke. Jadi dialokasikan ke A, B, dan X ya. Berdasarkan prosentase yang berbeda loh ya, sini. 45%, 40%, 15%. Silahkan nanti Anda hitung, coba. Oke. Kemudian kalau sudah, ini sudah 0 ya. X. X ini tadi dapat tambahan ya, 710 dapat 86, dapat tambah lagi 253.500 rupiah. Jadi totalnya 1.049.500. Dikalikan atau dialokasikan ke A dan B sesuai dengan prosentase masing-masing. Nah, ini ya, A 70%, B 30%. Nah, sehingga nanti X-nya 0, kemudian A dan B mendapatkan tambahan. Oke. Terus tambahan ini ya tinggal Anda jumlahkan. Nah, sehingga jumlahnya untuk BOP yang sesungguhnya terjadi ada tambahan A jadi 4.049.150 rupiah. Yang B 3.539.850 rupiah. Ada kemungkinan nanti hasil angka perhitungan kalian mungkin komanya ya, komanya itu nanti ada yang berbeda. Nah itu nanti silahkan tinggal disesuaikan saja. Oke, sampai di sini paham ya? Tidak ada yang ingin tanyakan toh? Caranya sama. Nah, kemudian tinggal di sini kita
hitung dulu. Yang lebih atau kurang dibebankan berapa? Di departemen A yang dibebankan ya di sini dihitung kenyataannya 60.000 jam tenaga kerja langsung dikali tarif. Tarif ini sudah kita hitung tadi ya di perhitungan metode alokasi bertahap ya. Untuk A 66,85 rupiah. Sehingga hasilnya di departemen A 4.011.000 rupiah. Ini pembebanannya, biaya overhead yang dibebankan. Sesungguhnya yang terjadi di 2000XX, angka ini kita peroleh dari metode dari hasil pengalokasian. Nah, yang sesungguhnya terjadi. Sehingga di sini ada selisih kurang dibebankan. Ya. Yang dibebankan cuma semene, barbarane biayanya lebih dhuwur. Ini berarti ono sing kurang di departemen A. Departemen B bagaimana? Nah, ini perhitungannya. 20.000 jam mesin ya tadi ya. Dikalikan 165,7 rupiah. Nah, ini hasil angka yang kita sudah hitung di awal tadi. Hasilnya 3.314.000. Yang sesungguhnya terjadi, hasil angka ini kita peroleh dari sini yang sudah dapat tambahan. 3.539.850 rupiah. Wah, berarti di sini ada kurang dibebankan. Ya, berarti aslinya apa? Rugi. Ya toh? Karena apa? Yang sudah kita bebankan cuman sekian, barbarane biayanya lebih dhuwur. Nah, ini kenapa harus kita analisis? Karena itu tadi. Berarti kan berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Dan harga jualnya juga berarti kan berpengaruh. Ya kan? Kita kurang membebankan. Nah, maka di sini akan kita analisis untuk lebih lanjut kembali. Oke, ini pertemuannya masih kurang 1 menit. Habis ini nanti akan